Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam kesehatan dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah, kali ini kita jumpa lagi nih di video keempat bersama Mr. Ahmad dalam pembelajaran civic. Nah, kali ini Mr. akan membahas mengenai week ke-10 atau minggu ke-10 tentang kebiasaan baik di rumah dan di sekolah. Nah, untuk membersihkan waktu kita langsung saja ya. Kira-kira apa saja nih kebiasaan baik di rumah? Nah, kebiasaan baik di rumah yang pertama yaitu membantu orang tua. Nah, yang pertama ini membantu orang tua nih. Nah, membantu orang tua itu adalah kewajiban bagi kita sebagai anak. Jadi kalau di rumah tidak boleh malas-malasan nih. Jangan sampai hanya orang tuanya saja yang bekerja, tapi kita juga harus bisa membantu orang tua. Contohnya seperti apa, Mister? Ya, misalkan mencuci piring, atau bersih-bersih rumah, atau membantu membersihkan kendaraan punya orang tua, itu dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua yaitu membersihkan kamar sendiri. Nah, biasanya kita nih ya malas membersihkan kamar sendiri. Tapi anak-anak SD Salam tidak boleh malas. Nah, jadi kalau habis bangun tidur, kamarnya itu langsung dirapihkan. Tidak boleh menyuruh orang tua. Oke. Nah, yang ketiga yaitu berbicara dengan sopan kepada orang tua. Nah, ini penting sekali nih. Kakak-kakak semua tidak boleh berbicara keras kepada kedua orang tua. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi marah ke ayah atau bundanya ya. Jadi ketika berbicara dengan orang tua itu harus sopan, lemah lembut. Tidak boleh berkata kasar, ah nggak mau bu, ah nggak mau pak, nggak boleh seperti itu ya. Tapi kalaupun menolak juga secara halus, tidak boleh secara kasar. Oke? Oke, langsung yang keempat yaitu sikat gigi pagi dan malam. Nah, anak-anak Mister ini tidak boleh malas dalam menggosok gigi, terutama di pagi hari dan malam hari. Semuanya harus rajin gosok gigi supaya gigi kita sehat ya. Tentunya dijauhkan dari segala kuman dan penyakit. Jadi sikat gigi itu di pagi hari dan malam hari. Syukur-syukur setelah makan bisa langsung gosok gigi lagi. Nah, itu lebih keren ya. Yang kelima kebiasaan baik di rumah yaitu menjaga adik. Nah, biasanya ini kakak dan adik suka berantem ya. Ayo, siapa yang suka berantem di rumah nih? Jujur. Nah, tapi sebaiknya kakak dan adik itu saling menjaga. Nah, terutama si kakak nih yang mempunyai adik. Adiknya itu harus dijaga, dibimbing, dan diberikan atau dikasih tahu hal-hal yang baik. Misalkan dikasih tahu, adik tidak boleh memandang kedua orang tua. Nah, adik juga harus bersih-bersih. Nah, ketika kakak bilang seperti itu, kakaknya juga tidak boleh malas, tapi harus rajin juga tentunya. Nah, itu kebiasaan baik di rumah. Yang pertama ada membantu kedua orang tua, yang kedua ada membersihkan kamar sendiri, yang ketiga berbicara dengan sopan kepada kedua orang tua, yang keempat sikat gigi pagi dan malam, dan yang kelima menjaga adik. Oke, lanjut. Nah, sekarang kebiasaan baik di sekolah. Nah, yang pertama kebiasaan baik di sekolah yaitu tepat waktu. Nah, tentunya sebagai murid di SD Salam kita tidak boleh malas ya dalam berangkat ke sekolah. Jadi kakak-kakak semua nih kalau sudah mulai sekolah nih ya nanti itu datangnya harus tepat waktu. Karena kalau terlambat kita akan malu nanti. Nah, jadi ketika nanti mulai sekolah offline nih atau sekolahnya langsung ke sekolah, nah tidak boleh malas dibangun paginya. Harus tepat waktu. Yang kedua, mengenakan seragam. Nah, ketika ke sekolah, baik sekarang di rumah juga kita harus mengenakan seragam sesuai dengan apa yang telah Miss atau Misternya beritahu. Jadi seragamnya itu menyesuaikan harinya. Misalkan hari Senin memakai seragam putih, ataupun hari Kamis memakai seragam olahraga. Jadi harus mengenakan seragam. Yang ketiga, berbicara dengan sopan kepada guru. Nah, ini juga penting nih. Selain berbicara sopan kepada kedua orang tua, nah berbicara sopan juga yaitu kepada guru. Nah, sekarang kan offline Mister. Nah, baik offline juga kan, kalau Zoom atau video call, nah kakak tidak boleh tuh berbicaranya keras kepada ibu atau bapak gurunya. Jadi berbicaranya harus pelan dan lemah lembut, sama seperti kedua orang tua. Karena guru itu adalah orang tua
yang kedua, yaitu orang tua di sekolah. Nah, yang keempat ya. Yang keempat yaitu tegur sapa dan berjabat tangan. Nah, ketika kita bertemu nih sanak saudara atau nenek atau kakek ya, nah kita itu harus menyapa dan berjabat tangan. Tetapi karena sekarang di masa pandemi, boleh berjabat tangannya agak jaga jarak ya. Tapi nanti setelah masa pandemi normal kembali atau sudah hilang, kita harus berjabat tangan. Nah, ketika berjabat tangan dengan orang yang lebih tua, kita harus dicium tuh tangannya. Nah, menciumnya itu bukan dengan jidat atau dengan mata, tapi dengan mulut, seperti itu. Jadi kita harus tegur sapa dan berjabat tangan. Tidak boleh kita diam saja, ketemu teman diam saja, tidak boleh ya. Tapi harus bertegur sapa dan syukur-syukur bisa berjabat tangan. Nah, yang kelima, nah kebiasaan di sekolah yaitu mengantri. Contohnya apa nih? Nah, contohnya ketika ingin ke kamar mandi, aduh saya mulus nih, aduh saya kebelet nih, tapi ada orang dan di depannya ada orang lagi. Nah, apa kita harus mencela? Tidak boleh. Kita harus tetap mengantri, betul sekali. Misalkan mau mengambil air wudhu, biasanya kan wudhunya itu rame. Nah, kita tidak boleh tuh menyela, tapi kita harus mengantri. Paham? Oke. Dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, jadi itu kebiasaan baik di sekolah. Yang pertama yaitu tepat waktu. Yang kedua, mengenakan seragam. Yang ketiga, berbicara yang sopan kepada guru. Yang keempat, tegur sapa dan berjabat tangan. Yang kelima, mengantri. Itu adalah kebiasaan baik di sekolah. Nah, itulah beberapa kebiasaan baik di rumah dan di sekolah. Mister harap teman-teman semua bisa menerapkannya dan bisa mempraktikannya secara langsung. Oke? Oke. Saya yakin anak-anak Mister ini rajin-rajin ya. Oke, mungkin itu saja ya video di week 10 kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.